Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Ana di mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Minggu ini temanya adalah manusia, moralitas, dan hukum. Nah, kita lihat dulu perbedaan antara hukum dan moral. Ya, kalau hukum itu kesepakatan masyarakat tertentu, ya seperti yang sering kita lihat. Kemudian moral adalah nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian hukum bersifat heteronom, kemudian moral bersifat otonom. Kalau hukum dipaksakan, ya jelas ada undang-undangnya, ada aturannya. Kemudian kalau moral tidak dapat dipaksakan. Kemudian kalau hukum sanksinya lahiriah, kalau moral sanksinya batiniah. Ya, kalau hukum ini mengatur kehidupan manusia dalam bernegara. Ini mengatur kehidupan manusia sebagai warga negara. Nah, saya mengambil dari pendapatnya Buya Hamka. Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Tapi kan kita tidak seperti itu ya, karena kita adalah seorang manusia yang dibekali dengan akal dan budi. Ya, kemudian ada apa lagi selain akal dan budi, yaitu norma. Ya, kalau yang dikatakan Buya Hamka, ini memang makhluk Tuhan yang lain, yaitu hewan. Ya, nah, norma yang berlaku di masyarakat ada 4 macam, yaitu ada norma agama. Ya, apa itu norma agama? Jadi aturan hidup yang berisi perintah dan larangan yang berasal dari Tuhan. Kemudian yang kedua ada norma moral. Aturan yang bersumber dari hati nurani dan merupakan nilai-nilai moral yang mengikat manusia. Nah, kemudian yang ketiga ada norma kesopanan. Jadi aturan yang bersumber dari pergaulan hidup antar manusia. Kemudian yang keempat ada norma hukum. Jadi aturan yang diciptakan oleh kekuasaan resmi atau negara yang sifatnya mengikat dan memaksa. Nah, kemudian ada konsep etika dan moral. Apa nanti kita lihat hubungannya apa? Kalau etika sendiri berasal dari kata ethos bahasa Yunani kuno yang mempunyai arti tempat tinggal biasa, padang rumput, kebiasaan, adat istiadat ya. Dalam bentuk jamak artinya adat kebiasaan. Nah, kata etika itu dalam bahasa Indonesia dipadankan dengan kata ethos yang kemudian dikombinasikan dengan kata etos kerja atau dedikasi dan loyalitas. Makna kata etika yang lebih maknanya dengan aktivitas sosial adalah berkaitan dengan moral dan bahasa latinnya mos yang berarti kebiasaan atau adat. Nah, itu etika. Kemudian etika juga sering dicampur adukan dengan etiket. Padahal etika berarti moral dan etikat berarti sopan santun. Persamaan etika dan etiket, apa persamaannya? Jadi sama-sama berhubungan dengan perilaku manusia, kemudian mengatur perilaku manusia secara normatif. Nah, kalau perbedaannya apa? Jadi kalau etiket itu menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia dan menunjukkan cara yang tepat. Jadi etika menyangkut masalah apakah suatu perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak. Nah, kemudian kalau etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Kalau etika selalu berlaku meskipun tidak ada saksi mata. Ya, kemudian etiket bersifat relatif, kalau etika lebih absolut ya karena menentukan ini salah dan itu benar. Kemudian etiket memandang manusia dari segi lahiriah, sedang etika itu menyangkut manusia dari segi batiniah. Nah, manusia dan moralitas. Kemampuan akal dan budi manusia menjadikannya memiliki standar perilaku yang disebut moralitas. Jadi berasal dari kata Latin atau bahasa Latin moralis. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan azas dan nilai berkenaan dengan baik dan buruk. Moralitas hanya terdapat pada diri manusia dan tidak terdapat pada makhluk yang lain. Nah, makanya ada sebutan manusia yang bermoral artinya manusia yang berakhlak baik. Nah, jika dihubungkan dengan akhlak, maka moralitas memiliki arti tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan dan perilaku manusia yang mengandung nilai akhlak maupun budi pekerti yang baik. Sebaliknya, bentuk perilaku atau perbuatan manusia
yang dianggap tidak baik atau tidak berakhlak disebut amoral. Nah, nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi sumber moralitas manusia dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya itu berupa pribadi dan karakter manusia, sedangkan faktor eksternalnya itu berupa adat istiadat, budaya, dan manusia. Nah, ada 4 pengertian dari standar norma yang berlaku, yaitu cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Nah, kemudian sekarang bagaimana dengan moralitas dan agama? Nah, kebudayaan dan agama ini dipandang mampu memberikan motivasi ke kita ya, sehingga kita akan terbentuk nilai-nilai yang mengakomodasi etika maupun norma yang secara sistematis dapat berlaku di masyarakat. Kemudian dalam praktek hidup sehari-hari, motivasi terpenting dan terkuat bagi perilaku moral adalah agama. Nah, di sini peran agama memiliki kapasitas untuk menjawab pertanyaan mengapa perbuatan ini atau itu tidak boleh dilakukan. Ya, biasanya jawabannya karena agama saya yang melarang. Nah, setiap agama mengandung suatu ajaran moral yang menjadi pegangan bagi perilaku penganutnya. Nah, kemudian secara umum ajaran agama secara moral dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu berupa aturan pokok yang harus dipedomani dalam proses ritual, seperti cara beribadah, sistem keyakinan dan syaratnya, makanan yang dihalalkan dan diharamkan. Yang kedua, aturan moral yang lebih bersifat umum. Ya, karena banyak kepentingan yang menyangkut orang banyak. Ya, contohnya misalkan membunuh, ya, berdusta, berzina dan sebagainya. Nah, ajaran moral yang termuat dalam agama dianggap penting karena ajaran itu berasal dari Tuhan. Jadi kesimpulannya, keyakinan beragama merupakan wujud dari nilai-nilai keimanan manusia terhadap Tuhan yang mampu memberi inspirasi dan motivasi tersendiri bagi terbentuknya moralitas umat manusia. Nah, kemudian bagaimana dengan moral dan hukum? Keberadaan hukum tanpa moral tidak akan memberikan arti apa-apa bagi kehidupan manusia. Nah, perbuatan melanggar hukum tidak lagi berarti pelanggaran terhadap masyarakat secara keseluruhan, melainkan kesalahan terhadap norma yang berlaku. Jadi, hukum tetap membutuhkan moral karena pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku mengindikasikan telah terjadi adanya penyimpangan moral. Nah, contohnya adalah kasus korupsi dan suap yang terjadi pada para pejabat yang menandakan telah terjadi pelanggaran nilai moral yang dianggap baik oleh masyarakatnya. Kemudian dalam masyarakat Jawa, terdapat ajaran perilaku yang baik dan benar. Bagi seorang pemimpin, sebagaimana yang tersirat di dalam Hasta Brata bahwa seorang pemimpin harus memiliki moral yang baik dan berperilaku benar, jujur terhadap rakyatnya, sehingga sepak terjangnya hanya untuk kepentingan rakyat dan bangsanya. Nah, ini falsafah Jawa. Kemudian dalam pandangan Islam disyaratkan bahwa ya, dengan sifat amanah dapat dipercaya, fatonah cerdas, qanaah menerima apa adanya, tablik misalkan menyampaikan kebenaran dan sidik tentunya jujur. Nah, itulah sifat-sifat seorang pemimpin ya. Kita bisa melihatnya menggunakan landasan dasar ini. Kemudian walaupun ada hubungan antara moral dan hukum, namun keduanya tidaklah sama. Nah, moral dapat menilai hukum, tetapi sebaliknya hukum tidak dapat menilai moral. Ya, untuk itulah dalam realitas sosial, pengembangan supremasi hukum akan sangat tergantung pada 4 komponen, yaitu ada materi hukum, aparatur hukum, sarana prasarana hukum, dan budaya hukum dalam masyarakat. Nah, jika terjadi dilema antara materi hukum, konflik antara penegak hukum ya, kurangnya sarana dan prasarana hukum, serta rendahnya budaya hukum masyarakat, maka setiap orang dan aparatur hukum harus mengembalikannya kepada rasa keadilan hukum masyarakat. Jadi intinya harus mengutamakan kepentingan dari masyarakat. Ya, mungkin itu ya, ada beberapa konsep yang kaitannya dengan moral, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian yang bisa Bu Ana sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.